Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini Bapak akan meneruskan pelajaran tentang masih berhubungan dengan teorema Pitagoras. Bapak akan melanjutkan yaitu tentang perbandingan panjang sisi-sisi segitiga yang sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kita mulai dari ada segitiga ABC di sini. Segitiga ABC ini segitiga sama sisi ya, karena sisinya sama. Kalau sisinya sama berarti sudutnya juga sama. Berapa masing-masing sudutnya? Yaitu 60 derajat. Karena jumlah sudut pada segitiga itu 180. 180 dibagi 3 yang sama besar, berarti satu sudut ini adalah 60 derajat ya. Jadi sudut A ini besarnya 60 derajat. Sudut B juga 60 derajat. Dan sudut C juga 60 derajat ya. Kita misalkan saja panjang sisinya ini adalah 2 cm ya. Misalkan ini 2 cm ya, kita tulis 2 aja. Ini juga sama ya, 2 cm. Tulis 2 aja, ini juga 2 misalnya. Ini ketiga sisinya sama panjang. Nah, kemudian akan saya bagi 2 segitiga ABC ini seperti ini. Akan saya buat garis tingginya ya, ini tegak lurus ya, dari titik C ke garis AB. Nah ya, ini jadi garis ini ada tegak lurus ya, garis, anggap saja di sini D lah ya, kita namakan saja titik ini titik D. Jadi sudutnya ini 60 ya kan. Nah ini 90 berarti ya, siku-siku kan ini juga sama siku-siku juga ya. Nah, berarti sudut yang ini tadi kan 60 nih. Sudut apa nih? Sudut C ini. Nah, karena dibagi 2 berarti masing-masing 30 derajat ya. Ini 30 derajat, yang ini juga 30 derajat ya, sesuai dengan judulnya tadi. Perbandingan panjang sisi segitiga yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90. Yaitu maksudnya ini 30 derajat, yang ini 60, dan yang ini adalah siku-siku atau 90 ya. Ya. Nah, bagaimana perbandingan sisi-sisinya? Nah, perhatikan dulu. Sisi AB tadi kan 2. Ya, ini juga 2, 2. Nah, sekarang ini adalah tengah-tengahnya. Titik D ini tengah-tengah, berarti panjang ini tinggal 2 dibagi 2, berarti ini adalah 1 cm ya. Ini dari A ke D atau dari D ke B adalah 1 cm. Nah, sekarang kita akan bandingkan sisi-sisinya ini. Jadi misalnya sisi AD ya. Nah, AD, kemudian kita bandingkan dengan sisi AC. Kita lihat segitiga yang ini aja ya, segitiga ACD. Jadi sisi AD adalah 1 tadi ya. Nah, kita bandingkan dengan sisi AC. Sisi AC tadi 2 ya. Kemudian kita bandingkan dengan sisi CD ya. Ya, jadi sisi AD adalah 1 ya. Nah, banding sisi AC 2 dan sisi CD. Nah, sisi CD ini berapa? Belum tahu berapa sisi CD ini ya. Nah, kita gunakan teorema Pitagoras. Rumusnya masih ingat? Apa rumusnya teorema Pitagoras itu? Nah, ini sisi miringnya kan berarti ini hipotenusa. Ya, rumusnya yaitu, masih ingat? Sisi miring kuadratkan ya kan, AC kuadrat sama dengan jumlah sisi siku-sikunya, jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, yaitu AD kuadrat ya kan, AD kuadrat ditambah CD kuadrat ya. Jadi nanti akan ketemu berapa CD ini. Nah, kita lanjutkan. AC berapa? AC 2. Berarti sini 2 kuadrat sama dengan AD 1 ya, 1 kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Nah, bagaimana untuk mencari CD ini? Nah, CD kuadratnya tetap aja di sini ya. Kemudian ini kita ini hitung dulu, ini langsung boleh, ini 4 ya. Ini tetap di sini, 2 kuadrat adalah 4. Nah, kemudian 1 kuadrat adalah 1. Nah, kita pindahkan ke sini berarti negatif ya, min.
Ya, sekali lagi ini 2 kuadrat 4, kemudian 1 kuadrat 1, satunya ini kita pindah ruas ke kiri. 1 kalau pindah ke sini jadi min 1. Maka CD kuadrat adalah sama dengan 4 kurang 1 yaitu 3. Nah, kalau begitu CD sama dengan adalah akar ya. Kalau kuadratnya dihilangkan maka di sini pakai akar. Jadi akar 3. Jadi CD itu sama dengan akar 3. Nah, inilah perbandingan segitiga siku-siku yang sudut-sudutnya adalah 30, 60, dan 90 ya. Jadi kalau AD itu 1, maka AC itu 2, maka panjang CD adalah akar 3. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi Bapak ulangi. Jadi perbandingan panjang sisi segitiga yang sudutnya 30, 60, dan 90 adalah, perhatikan, kalau sisi yang sudutnya 60 dengan 90, 60 dan 90 itu panjangnya 1. Ya, ini. Kemudian sisi yang sudutnya 60 dan 30, 60 dan 30 itu sisinya 2, panjang sisinya, dan yang sudutnya 90 dan 30 adalah panjang sisinya adalah akar 3. Jadi panjang dari sini ke sini adalah akar 3. Ya. Nah, akan kita lanjutkan dengan contoh soal ya. Setelah Bapak lanjutkan dengan contoh soal. Misalnya ada soal seperti ini. Nah, contoh soal, perhatikan gambar. Tentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui ya. Jadi sisi segitiga yang belum diketahui. Di sini perhatikan ada segitiga PQR nih. Sudutnya 90 siku-siku ya. Ini sudutnya 60, maka sudut ini adalah otomatis yaitu 30 ya, karena jumlah sudutnya adalah semuanya 180. Ini 90, 60 berarti yang ini 30. Walaupun tidak ditulis, kita harus tahu bahwa ini sudutnya adalah 30 derajat. Nah, jadi berapa panjang sisi-sisi yang belum diketahui ini? Ya, nah kita tulis perbandingan kayak tadi ini. Nah, harus ingat perbandingannya ini. Ya, kalau yang sudutnya 60 90 1 yaitu AD 1, kemudian yang sudutnya 60 dengan 30 atau AC ya kan? AC ini 2. Nah, kemudian yang ini CD yang sudutnya 90 dan 30 adalah akar 3. Nah, ini kita buat sama. Untuk menjawab ini kita buat perbandingannya dulu ya, supaya nggak salah. Ya, kita jawab sama-sama. Jadi yang paling pendek adalah PQ tadi ya. Kalau di sini tadi AD. Yang paling pendek sisinya AD. Ini yang paling panjang. Ini yang sedang ya. Nah, yang paling pendek yaitu PQ di sini. Kita tulis PQ ya. PQ kita bandingkan dengan sudut sisi yang paling panjang. Yang paling panjang adalah 2 yang miring, ini sisi yang miringnya. Berarti di sini adalah PR ya, PR. Kemudian kita bandingkan dengan sisi yang sedang. Sisi yang sedang ini, nah, berarti di sini ini yaitu QR ya, QR. Nah, perbandingannya tadi apa? 1 banding 2, itu kan? Banding akar 3. Nah, ini perbandingannya harus ingat ini. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, sini ada yang sudah diketahui yaitu PQ yaitu 4. Ya. Jadi PQ ini 4, sini 4. 4 PR-nya berapa? Kemudian QR-nya berapa? Jadi kalau ini 4, berapa ini, berapa ini. Nah, caranya gampang. Kita misalkan saja yang akan kita cari, misalnya ini A lah. Nah, yang ini misalkan B ya. Nah, kita bandingkan. Jadi, ini banding ini, 1 banding 2 sama dengan 4 banding A. Ya, caranya seperti itu aja. Jadi, 1 banding A, 2 sama dengan 4 banding A. Jadi gini, 1/2 itu akan sama dengan 4/A.
Nah, itu aja. Kemudian dikalikan silang 1 kali AA. Ya, 1 kali A sama dengan A, 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti panjangnya PR ini berarti sama dengan 8, ya. A sama dengan 8. Jadi PR ini sama dengan 8. Nah, berapa QR? QR berarti sama dengan yang tadi, kita bandingkan lagi. 1 banding akar 3 sama dengan 4 banding B. Ya, itu aja. 1 per akar 3 sama dengan 4 per B. Dan kalikan silang kayak tadi. 1 kali B, B. Kemudian sama dengan akar 3 kali 4. Jadi 4 akar 3. Ya, gitu aja ya. Jadi kalau ada segitiga yang panjang sisinya ini 4, maka yang ini adalah 8. Karena 2 kalinya tadi kan. Perbandingannya 1, ini 2. Berarti kalau ini 4, ini 8. Nah, yang ini adalah 4 akar 3. Ya. Sama dengan ini kan tadi ini 1 juga, cuma satunya tidak tulis. 1, 1. Ya kan, ini 4. Nah, maka yang di sini adalah 4 akar 3, ya kan? Ya. Ya. Kemudian yang B, ini tadi yang A ya. Yang B. Nah, sama dengan yang tadi perbandingannya kita tulis dulu. Nah, sekarang gambarnya seperti ini nih. Berarti yang paling pendek mana nih? Yang paling pendek berarti ini ya. Ya kan, ini karena sudutnya ini 30, berarti ini 60 di sini walaupun tidak ditulis. Berarti sisi yang paling pendek adalah ini, DF. Ya, tulis aja DF dulu. DF banding sisi yang paling panjang adalah DE. Kemudian sisi yang sedang adalah EF. Nah, perbandingannya kayak tadi kan, 1 banding 2 banding akar 3. Nah, ya. Sekarang yang sudah diketahui adalah ini, EF, yaitu 9 cm. Nah, ini 9 cm ini. Sini 9 cm. Nah, berapa di sini, berapa di sini, berapa DE, berapa DF. Anggap saja misalnya yang ini dulu boleh, ini A, ini B ya. Yang A dulu misalnya, sama dengan yang tadi, 1 banding 3, akar 3 sama dengan A banding 9. Jadi 1 per akar 3 sama dengan A per 9. A per 9. Kemudian kalikan silang kayak tadi. Ini kalikan ini kalikan ini. Jadi A akar 3, A kalikan akar 3, berarti A akar 3 sama dengan 9. Ya. Berarti A sama dengan 9 per akar 3. Nah, gitu aja jawabannya sebetulnya. Tapi kalau mau disederhanakan bisa. Ya, cara menyederhanakannya seperti ini, perhatikan. Kita kalikan dengan 1. Ya, tapi bukan 1 begini, tapi satunya seperti ini. Jadi lihat penyebutnya ini. Kalau penyebutnya akar 3, maka kita buat seperti ini. Ini akar 3, ini juga akar 3. Nah, ini nilainya 1. Ini kalau bilangan dikalikan dengan 1 tidak berubah ya. Ini kalikan 1 tidak berubah nilainya. Ya, karena ini 1 nilainya. Ya, kita kalikan 9 kali akar 3. Ya, 9 kali akar 3 berarti 9 akar 3. Ini kan akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3, berarti per 3. Ya, berarti kita bisa disederhanakan. Ini coret dengan ini 1, ini 3. Berarti 3 akar 3 bagi 1, berarti 3 akar 3. Berarti panjangnya DF ini berarti panjangnya adalah 3 akar 3. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu DE ya. DE yang ini berarti, nah, kita bandingkan kayak tadi lagi, yaitu 2 banding akar 3. 2 per akar 3 sama dengan B per 9. Itu ya. Kalikan silang lagi ya tadi. Akar 3 kali B, ya berarti B akar 3 sama dengan 2 kali 9 yaitu 18. Berarti B sama dengan 18
18 per akar 3. Sama dengan yang tadi lagi, ya, sama dengan yang tadi. Kalau mau disederhanakan, kalikan dengan 1, yaitu kalikan dengan akar 3. Ini akar 3. Ya. Kemudian B sama dengan 18 akar 3 per, nah ini kan akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Jadi B sama dengan, nah ini bisa dicoret dengan ini, ya kan? Bagi 3, 6, ini 1. Jadi hasilnya adalah 6 akar 3. Ya, itu ya. Di sisi-sisi yang sudut-sudutnya 30, 60, dan 90. Kalau sisi ininya 9, ya, kalau EF-nya 9, maka panjang DF-nya adalah 3 akar 3. Kemudian DE-nya adalah 6 akar 3. Jadi yang ini 2 kalinya ini. Jadi 3 akar 3, ini 6 akar 3. Jadi 2 kalinya ini. 2 kalinya dari ini, ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi perbandingan panjang sisi segitiga yang sudut-sudutnya adalah 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kalau yang tadi 30 derajat, 60 derajat, dan 90. Nah, sekarang ini 45 derajat, 45 derajat, dan 90. Kalau kita gambar misalnya seperti ini. Ya, jadi segitiga ini segitiga siku-siku sama kaki. Ya. Segitiga siku-siku sama kaki, ini sudut 45, ini sudutnya 90, siku-siku. Ini 45, ya berarti yang ini juga 45 karena jumlahnya 180 derajat, ya. Jadi kalau ini 45 derajat, nah berarti yang ini juga 45 derajat. Jadi sisi AC sama dengan AB. Ya, kita buat perbandingan kayak tadi lagi. Sisi AB. Ya, sisi AB kita bandingkan dengan sisi AC. Nah, kita bandingkan dengan sisi yang paling panjang yaitu, atau sisi miring yaitu BC. Nah, yang paling panjangnya paling belakang ini kan sama kan? AB dengan AC ini sama, ya. Kita misalkan saja 1 lah ini, ya. Ini misalkan 1. Berarti kan AB 1, ya, 1 cm banding 1. Nah, berapa panjang BC? Nah, berapa yang ini? Nah, kita cari lagi seperti tadi pakai rumus Pitagoras, ya. Nah, rumus Pitagoras berarti sisi miringnya adalah ini. BC berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya. AC kuadrat. Jadi BC kuadrat sama dengan AB-nya 1 berarti 1 kuadrat. Ya kan? Kemudian AC-nya juga 1 berarti 1 kuadrat. Sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti BC kuadrat sama dengan 1 tambah 1 adalah 2. Nah, berapa BC? Nah, berarti BC sama dengan kuadratnya dihilangkan, maka di sini pakai akar. Berarti panjangnya BC adalah akar 2. Jadi perbandingannya seperti ini. Jadi AB banding AC banding BC yaitu 1 banding 1 banding akar 2. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal, ya, seperti ini. Contoh soal, perhatikan gambar. Tentukan panjang sisi segitiga yang belum diketahui sama dengan yang tadi. Nah, seperti ini, yang A ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini segitiga siku-siku sama kaki. Jadi panjangnya ini 5, berarti ini juga 5, ya. Nah, berapa panjang BC? Ya, jadi panjang BC aja. Kalau AC kan sudah tahu yaitu 5, ya. Kita cari panjang BC aja. Jadi caranya menjawab seperti tadi, kita tulis dulu perbandingannya. Yaitu kalau di sini berarti AB, ya kan? Banding AC banding BC, ya. Perbandingannya itu 1 banding 1, ya, banding akar 2. Itu kan? Nah, sekarang AB-nya kan 5, ini 5, ya. Nah, 5. Nah, yang AC pasti juga 5, sudah kan? Tulis aja 5. Nah, berapa panjang BC? Kita tulis aja misalnya A, ya.
Jadi berapa A-nya? Sama seperti tadi. Jadi dari sini ke sini boleh, atau di sini ke sini juga boleh. Bandingkan misalnya ini dengan ini ya. Berarti 1 per akar 3 sama dengan 5 per A. Per A. Kemudian kalikan silang. 1 kali A yaitu A. Akar 3 kali 5 yaitu 5 akar 3. Ya, jadi panjangnya BC ini adalah 5 akar 3. Ya. Jadi ada 5 akar 3, 5 akar 2 ini ya, bukan akar 3 tadi ya. Maaf nih. Ini bukan akar 3 tapi akar 2. Ini perbandingannya ini tadi kan ya. Nah, ada kesalahan. Jadi ini akar 2 nih. Bukan akar 3 yaitu akar 2. Nah, akar 2 bukan akar 3. Jadi 1 kali A akar 2. Akar 2 kali 5 berarti 5 akar 2. Ya. Kemudian yang B. Nah, ini yang B. Segitiga PQR. Ya, ini 4 cm. PR-nya 4 cm atau sisi yang paling panjangnya 4 cm berapa? Sisi ini atau sisi ini. Karena ini dengan ini sama. Perbandingannya kita tulis dulu, berarti yang paling pendek, yang pendek-pendek yaitu PQ banding QR banding yang paling panjang adalah PR. Nah, ini perbandingannya 1, ya kan? Banding 1 banding akar 2 ya. Akar 2 bukan akar 3 ya, akar 2. Nah, sekarang yang sudah diketahui adalah PR-nya yaitu 4 cm ya. Nah, di sini 4 cm ini. Berapa ini sama aja ya. Jadi salah satu aja kita cari. Misalnya saja yang inilah. A ya. Nah, sama seperti tadi kalikan ini kalikan ini sama dengan ini kalikan ini. Ya, jadi 1 per akar 2 sama dengan A per 4. Kalikan silang. A akar 2 sama dengan 4. Berarti A sama dengan 4 per akar 2 ya. 1 kali 4 betul. Akar 2 kali A akar 2 1 kali 4 4 ya, 1 kali 4 jadi A sama dengan 4 per akar 2 sama dengan yang tadi. Ini bisa kita sederhanakan, kita kalikan dengan 1 yaitu akar 2, di sini akar 2 ya, sama dengan A sama dengan 4 akar 2 4 akar 2 per akar 2 kali akar 2 ada akar 4 yaitu 2. Nah, berarti A sama dengan ini bisa sederhanakan dengan ini kan, bagi 2 1 bagi 2 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 2 dibagi 1 yaitu 2 akar 2. Jadi panjangnya ini QR dan QR dan PR PQ dan QR yaitu sama dengan 2 akar 2. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.